Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, lanjut part 2. Ini kiriman PCB mesin inverter las MMA Rhino ya. Rhino MMA 120 160. Bentar. Ini ya, MMA 120 dari Depok. Lanjut part 2, yang part 1 ini tuh video nanti diupload di YouTube juga. Ini yang part 2 sama ya. Cuma bedanya di sini kalau sebelumnya itu IC yang digunakan PWM-nya itu SMD, kalau ini masih deep ya, versi packaging besar seperti ini. K3525 versi bukan SMD. Dan kerusakan yang kedua ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tidak normal ya, atau tidak keluar PWM-nya enggak stabil, sekaligus PWM-nya enggak bekerja. Kalau yang ini OC teman, coba saya nyalakan ya. Ini sudah saya tandapkan untuk inputnya. Ini di seri pakai lampu bulam 100 watt itu di sana. Saya nyalakan. Oke, lampu bulam nyala terang langsung redup, menandakan bagian primer enggak ada short ya. Kemarin sempat saya cek ya, ini OC. Nah bener kayak OC ya, jadi geter-geter OC gitu. Sensor termistor sudah saya cabut, tetap OC. Biasanya kalau termistornya rusak ini dicabut ya OC nya mati, tapi ini sama aja ya. Berarti bukan masalah pada sensor suhunya. Di sini OC nyala, menandakan dia protek ya, atau overcurrent proteksinya aktif. Berarti kalau OC seperti ini, otomatis PWM dia tidak bekerja, tidak mengeluarkan frekuensi, tidak mengeluarkan gelombang PWM. Nggak keluar PWM, sekaligus di driver juga nggak keluar tegangan PWM. Di bagian heatsink juga nggak akan bagian heatsink, bagian driver ke kaki gate IGBT juga nggak akan keluar. Kita coba buktikan ya di sini. Kita cek di bagian PWM-nya. Ini saya pasang dulu untuk groundnya biar nggak megang. Wah, ngelur tripod tuh disilih konco kurung balik. Oke, kita cek ya. Ini tegangan 24 voltnya kita cek dulu. Sini lur. Ini 24 volt output power supply, terbaca 25. Aman ya. Ini 15 volt untuk suplai PWM dan driver. 15 volt ada, nggak ada masalah untuk bagian power supply nya. Sekarang kita langsung cek aja di bagian output driver PWM. Ini output MOSFET 4688 ya, atau power MOSFET nya di sini menuju ke trafo GDT yang di sini ya. Ini trafo GDT di sini ada 6 kaki. Ini input dari driver MOSFET. Yang ini outputnya ke driver kaki gate, jalur gate IGBT ya. Di setiap subdrivernya ada 2 ya, untuk high set maupun yang low set. Ini yang low set, ini yang high set ya. Ya, yang low set dia dapat ground, untuk kaki emitornya dapat ground. Yang untuk high set kaki kolektornya dapat positif. Oke, di sini ada 2 jalur ya teman ya. Nah, ini adalah output dari 4688 kaki drainnya di sini. Harusnya normalnya 8 volt ya di sini ya. 8 sampai 9 volt ketika PWM sudah bekerja. Tapi ini terbaca 15. Sama seperti tegangan suplai yang ini ya. Sama seperti tegangan suplai dari IC 7815-nya. Jadi dia PWM belum bekerja karena tegangannya loss. Artinya loss itu tegangan output driver PWM-nya itu sama dengan input VCC-nya. Jadi kalau tegangannya itu loss atau sama antara supply input VCC ke PWM dengan output drivernya, itu berarti tegangan PWM-nya belum bekerja. PWM-nya sendiri belum bekerja atau protek ya. Bisa terjadi karena ini OC ya, otomatis tegangan PWM nggak akan keluar, dan tegangannya ketika dicek loss seperti ini atau sama seperti tegangan VCC. Itu menandakan PWM belum bekerja. Ditandai dengan
ditandai dengan tegangan yang sama seperti tegangan supply inputnya. Yang channel A, yang channel B kita cek yang masuk ke kapasitor tetap sama 15. Harusnya keduanya ini 8 volt sampai 9 volt normalnya, atau setengah lebih sedikit dari tegangan supply inputnya. Sudah dipastikan dia OC, bukan karena sensor suhu, tapi OC karena kan PWM nya sendiri yang bermasalah ataupun ada short di bagian output drivernya. Jadi kita cek dulu, saya akan coba cek dulu teman untuk bagian PWM nya sendiri, entah itu IC PWM sendiri yang short, yang setengah rusak, ataupun drivernya situ yang bermasalah. Saya akan cek dulu. Oke, cek dulu lur. Oke teman, di sini untuk IC PWM K3525 sudah saya lepas ya. Nih saya lepas tadi dari atas ini ya, dari bawah maksudnya, ini kan kebalik PCB nya. Dari bawah saya tambahkan flux biar lebih rapi dan nanti dibersihkan pakai thinner teman, biar lebih bersih dan nggak menyisakan flux soldernya. Ini yang udah saya lepas PWM nya ya, K3525 versi deep-nya, dan ketika dinyalakan dia masih OC teman ya, lampu merah indikator OC masih menyala, menandakan dia masih ada masalah ya, berarti bukan pada BWM nya. Tapi nanti tetap saya ganti ya, untuk setiap servis mesin las K3525 wajib diganti kalau saya ya, karena bukan wajib diganti sih, kalau ada masalah di BWM lebih baik saya akan mengganti langsung K3525 biar hasilnya nanti lebih awet, karena takutnya nanti kalau nggak diganti ketika ada masalah entah itu di bagian PWM ataupun bagian drivernya, kalau ICWM nggak diganti itu kayak saya kurang afdol gitu, kayak kurang lengkap rasanya, kayak ada yang kurang. Jadi mending saya ganti biar nanti hasil itu lebih maksimal, nggak akan meminimalisir atau mengurangi kemungkinan rusak di kemudian hari ya, karena biasanya kalau K3525 itu nggak diganti dan ketika saat itu juga ada masalah di PWM, itu kemungkinan di lain hari itu PWM nya akan bermasalah lagi, entah itu di K3525 nya sendiri ataupun di bagian rangkaian pendukungnya seperti bagian feedbacknya. Dan ini ternyata benar, ini bagian feedback bermasalah teman, karena OC masih nyala padahal IC PWM sudah posisi terlepas tapi OC masih nyala ya. Kemungkinan LM358 rusak atau ada jalur yang putus ini. Kita coba cek lagi. Ini LM358 sebagai OM nya ya, sini. Nah itu kemungkinan bermasalah nih. Coba saya lepas dulu ya, itu LM358 nya. Nah ini LM358 sudah posisi terlepas dulur. Ini ya IC nya kecil SMD, dan lihat lampu OC sudah tidak menyala nih ya. Ini saya perlihatkan. Nah ya, lampu OC sudah tidak menyala, berarti bener ya kerusakan pada OM nya, OM bagian feedback ya. Ini LM358 ini bermasalah teman. Langsung aja kita ganti ya kedua IC tadi, nanti lihat hasilnya, dan kita akan ngecek di tegangan outputnya nanti, output PWM sekaligus ngecek supply untuk IC K3525 nya. Oke lur, lanjut. IC PWM sudah terpasang ya lur, nih dengan lengkap dengan konektornya atau soketnya, karena ketika saya pasang IC PWM sudah sering saya jelaskan ya, kalau bisa dipasang soket, kalau saya wajib ya pasang konektor soket ini, soket 16 pin ya, untuk K3525 kan ada 16 pin. Ini bertujuan untuk menghindari kontak langsung dengan solder ya. Jadi ketika IC itu terkena panas berlebih, karena dia kontak panas langsung dengan solder, maka IC itu akan cepat rusak, atau mungkin kinerja IC nya nggak akan maksimal dan akan menyebabkan IC nya akan kayak gampang rusak itu teman, karena kena panas, karena IC kan semikonduktor yang sangat sensitif teman ya. Di sini untuk
op-ampnya LM358 sudah saya ganti, nanti tinggal dibersihkan pakai tinter ya. Kita cek dulu untuk hasilnya, tegangannya apakah sudah keluar di outputnya tadi, karena OC ya di output driver PWM 15 volt. Sekarang kita bandingkan dengan setelah diganti IC. Oke, di sini lampu hijau nyala dan lampu merah sudah hendak nyala ya. Berarti OC sudah off, dia sudah non aktif, OC-nya sudah berhasil kita atasi. Ini ground dari kaki tengah L7815, itu kaki tengahnya ground. Kita fungsikan untuk ngecek ya pengukuran, cek pakai tester dulu, nanti kita cek pakai osiloskop. Di outputnya driver PWM di sini tadi ya sama, di pinnya yang sama seperti di awal tadi. Cek sini. Oke, sudah keluar tegangan 8,74. Ini artinya PWM sudah bekerja, teman. Saya jelaskan tadi ya, untuk PWM ketika sudah bekerja itu tegangan output drivernya setengah lebih sedikit dari tegangan VCC supply 15 voltnya. Ini kan supply input ya 15. Tadi di sini kan 15, sekarang sudah 8 volt. Berarti ini PWM sudah bekerja. Ini yang channel A, yang satu, dan ini channel 2 atau kebalik-balik nggak apa ya. Yang penting outputnya di sini output 4688, output drain. Nih ya. 488 itu kan gabungan antara N channel dan P channel. Itu kaki nomor 5 sampai nomor 8. 5 sampai 8 itu output drain atau output drivernya. Gabungan dari N dan P channel. Ini yang satunya kita cek. Sama 8,7 volt. Berarti sudah berhasil, mantap ya, sudah berhasil untuk mengatasi masalah PWM-nya. Cek pakai frekuensi. Sini. Oke, keluar frekuensi 44,9 kHz dengan duty cycle 58,4%. Cek yang satunya. Sama 44 kHz, selisih dikit ya. Di 0,1. Tapi yang penting masih di rentang frekuensi 44 sampai 45 kHz ya. Untuk mesin lasi GBT, karena dia menggunakan final GBT, maka untuk bagian PWM dan drivernya itu dia settingannya itu settingan frekuensi di bawah 50 kHz atau sekitar 40-an kHz ya. Kalau Rhino biasanya 42 atau 44 kHz. Kalau yang merek lain biasanya di 48 atau 49 atau bahkan ada yang 50. Kalau biasanya untuk Dayden ya, atau Dayden merek-merek lain seperti NLG, Dayden, Multipro itu biasanya 39 atau 40 kHz. Kalau Rhino 44 biasanya. Itu nggak ada patokan ya, tergantung settingan dari PWM-nya sendiri, dari pabrikannya seperti itu. Langsung cek pakai osiloskop teman, dan nanti kita cek di tegangan di jalur gate-nya setiap IGBT yang low set maupun high set-nya. Kita bandingkan frekuensinya harusnya sama atau selisih sedikit dengan yang PWM drivernya. Dan frekuensi di driver output GDT nggak boleh selisih jauh dengan bagian PWM utamanya. Oke, probe osiloskop sudah saya tempatkan di outputnya driver MOSFET ya. Kedua probe sudah di channel A dan channel B atau output A, output B nya. Nyalakan channel 1 dan channel 2. Oke, ya sudah normal dia. Coba. Nah, oke, untuk DTM-nya sudah bagus nih, nggak ada cacat frekuensi. Oke ya, frekuensi 44,9 kHz. Duty cycle-nya 58%. Sama seperti sini tadi ya. Sini tadi kan 58% ya. Kita cek lagi lah. Iya, 58%, 44,9 kHz. Sama frekuensi dan duty cycle. Untuk VRMS atau tegangan minnya 8,2 volt. Selisih dengan tester. Tapi lebih akurat yang ini ya. Lebih akurat yang osiloskop. Dan volt peak to peak-nya 18,8 volt sampai 19,6. Ini bentuk gelombangnya output driver PWM ya. Dia seperti ini bentuknya. Berbeda dengan DTM di kaki gate-nya driver MOSFET. Nanti kita cek di bagian outputnya sini ya. Output A dan output B yang langsung output dari IC PWM. Maksudnya output dari IC PWM nya itu kita bandingkan nanti ya.
Karena untuk driver outputnya driver MOSFET, driver PWM dengan outputnya PWM itu bentuk selisih jaraknya berbeda teman ya. Kalau yang PWM langsung dia akan melengkung pelan-pelan naik ke atas. Terus ketika channel 1 udah off, channel 2 baru menyusul on. Seperti itu. Berapa div setelahnya, jadi nggak langsung seperti ini. Kalau ini kan ketika saya geser kelihatan ya, ini jaraknya. Yang channel 1 dia ini belum off, channel 2 sudah nyala, dan menyusul nyala ya. Oke, kita coba bandingkan dengan yang di sini di outputnya IC. Kita lepas dulu probe-nya, kita pasang ya, karena ini kameranya nggak ada tripodnya urung balik lur. Nah, ini sudah saya pasangkan probe osiloskop di kaki nomor 11 dan kaki nomor 14 sebagai output A dan output B. Nih, 11 output A, 11 KA3525 output A menuju driver MOSFET ya. Karena di sini drivernya bentuknya power MOSFET seperti ini 4688 ya. Jadi nggak pakai MOSFET ERF-Z24N dan ERF-9Z24N, tapi menggunakan packaging MOSFET 4688 dan output B-nya di kaki nomor 14 ke driver MOSFET 4688. Seperti ini bentuk gelombangnya teman. Jaraknya berbeda ya, dan bentuknya juga agak berbeda. Tadi langsung kotak, ini ada lengkungannya. Ini dia pelan-pelan naik. Ini dead time ya namanya, dead time atau waktu on dan off untuk MOSFET A dan MOSFET B. Kalau di finalnya dia untuk high set dan low set. Kalau di sini dia juga sama untuk N dan P channel. Ini saya geser untuk posisinya. Jika dijadikan satu seperti ini, nah dia rata temen ya. Waktu off-nya rata dan waktu on-nya juga rata untuk atasnya. Sebenarnya sama, cuma bedanya dia waktu on off-nya. Kalau yang ini, yang di outputnya IC, dia kan ketika channel 1 off, ini channel 1 off ya, yang kuning, ini channel 1, dia off, beberapa saat kemudian selisih setengah div ya ini ya. Dia yang biru channel 2 baru menyusul menyala, dan ketika channel 2 off, maka channel 1 juga akan menyusul menyala pelan-pelan dia. Seperti itu terus ya. Jadi nggak kayak yang tadi, kalau di outputnya driver kan yang kuning baru mau off, yang biru sudah on duluan ya. Nah ini beda jaraknya untuk on dan off-nya teman. Frekuensi 45 ya di sini. Sedikit nggak apa ya. Dan tegangan output IC PWM-nya 6 volt. Duty cycle-nya kalau di PWM IC-nya atau di output IC 42,1 atau 0,2% untuk duty cycle, tapi nggak ada masalah karena di bagian PWM dengan output driver PWM-nya itu agak selisih berbeda, terutama bagian DTM-nya teman ya. Sudah mantap nih teman. Nanti kita langsung tes gate-nya IGBT ya. Lepas dulu ini, kita lepas dulu, apa langsung pakai ini aja ya. Kita langsung aja pakai multimeter untuk ngetes bagian gate-nya IGBT. Ini probe hitam kaki gate, probe merah kaki emitter. Kita baca frekuensinya, ini 45,31 kHz ya. Untuk volt AC-nya nanti kita cek pakai multimeter analog karena tester ini nggak mampu untuk ngetes di tegangan AC frekuensi tinggi ya, dia nggak responsif, perlu multimeter yang bagus. Ini testernya ya murahan soalnya. 45 kHz sama ya. Kalau di jalur gate itu sudah keluar frekuensinya sama atau selisih sedikit dengan frekuensi yang ada di driver maupun yang ada di PWM, itu berarti bagian jalur gate-nya IGBT sudah stabil, nggak ada masalah di outputnya trafo GDT. Kalau di sini frekuensinya masih naik turun atau frekuensinya masih belum stabil, kadang 45, kadang 40, kadang 0, kadang 42, kadang 30,
dan kadang ngacak itu ya, kayak ngacak-ngacak terus itu, frekuensinya random. Itu berarti bagian output GDT penyarahnya di sini masih ada masalah di subdrivernya ya, antara pembagi low set dan high setnya ada masalah, entah itu dioda skoci yang setengah rusak atau short, ataupun ada resistor dan kapasitor yang nilainya berkurang. Kalau resistor nilainya melar ya, nilainya bertambah, jadi kan nggak sesuai lagi dengan nilai resistor yang asli. Kalau kapasitor nilainya berkurang, ini menyebabkan kalau kapasitor kan dia untuk ini ya, filter PWM di kaki gate, antara kaki dan kaki emitor, dia memfilter tegangan gate-nya biar stabil terhadap emitornya IGBT. Kalau kapasitornya dia nilainya berkurang, biasanya frekuensinya akan naik turun dan tegangan gate-nya nggak stabil. Untuk nilai kapasitornya biasanya 103 atau 10 nanofarad temen ya. Ini saya akan tunjukkan. Ini yang ngelepas ini dulu ya, ngelepas hedging IGBT biar nanti kelihatan bagian penyearah setelah terhubung GDT-nya. Kita coba cek pakai ini, pakai analog. Kalau di kaki gate-nya IGBT itu tegangan AC-nya sekitar 10 sampai 18, tapi normalnya biasanya 13 sampai 15 volt ya. Kalau sampai 18 itu ya jarang, dan itu kalau sampai 18 biasanya dia overdrive teman ya, over voltage ya untuk gate-nya. Di sini di skala 50 kita cek untuk kaki gate-nya terhadap kaki emitter. Angel. Sorry, tangan kiri ya lur, tangan kanannya megang kamera soalnya. Oke, terbaca di situ 12, berapa itu ya, dikit lah, 12,5 volt, mendekati 13 temen ya, mendekati 13 volt. Ini yang low set. Sekarang kita pindah yang ke high setnya, harusnya ya sama atau selisih sedikit. Sama teman, alhamdulillah ya, 12,5 volt AC teman ya. Ini volt AC. Kalau DC-nya di sini 2,7 voltan biasanya, atau mendekati 3 volt. Kalau AC-nya 12,5 volt untuk Rhino ini ya. Kemarin di video sebelumnya itu tegangannya di sini 14 atau mendekati 15 volt ya. Itu berbeda karena biasanya settingannya berbeda-beda walaupun mereknya sama. Jadi nggak nentu ya. Jangan jadikan patokan untuk tegangan gate-nya. Kalau patokannya itu sekitar tadi 10 sampai 18, tapi kalau sampai 18 itu terlalu over ya. Mentoknya 16 volt itu ya. Udah paling mentok biasanya untuk tegangan gate-nya, teman. Ini saya akan coba pasang IGBT karena tegangan output gate-nya sudah, output GDT menuju kaki gate IGBT sudah stabil, nggak ada masalah. Tadi frekuensi juga sama 45 kHz. PWM sudah normal tuh beberapa saat ini. Setelah semenjak saya nyalakan tadi di awal video, maksudnya di awal setelah penggantian IC tadi sampai detik ini, PWM masih stabil, nggak ada goyang-goyang ya, stabil terus dia. Ini sebenarnya berjalan terus karena ini trigger menunya saya aktifkan, jadi dia kelihatan diam tuh. Ini ketika saya jalankan dia akan berjalan terus ya. Nah ini sebenarnya dia berjalan setiap satuan waktu, dia berjalan terus. Karena tadi ini saya trigger menunya saya aktifkan di channel 1, makanya dia kelihatan diam. Benernya bergerak terus itu. Oke, lanjut pasang IGBT, terus nanti kita cek untuk output inverternya. Mantap. Nah, ketika saya akan memasang IGBT, saya menemukan kejanggalan lagi lur. Ini IGBT sudah akan saya pasang 4060 ya bawaannya. Bawaannya ini dibawakan beliau. Dan di sini kelihatannya beliau sudah pernah nyoba memperbaiki ya, karena ceritanya sudah pernah coba diperbaiki tapi gagal, belum berhasil teman-teman ya. Jadi di sini saya menemukan kesalahan yang sama seperti yang Rhino ini Rhino sebelumnya, yang di video sebelumnya itu kesalahan di bagian air gate ya, atau resistor jalur gate-nya IGBT, kaki nomor 1 IGBT. Ini kaki nomor 1 nih IGBT ini ya.
kaki gate, kaki kedua kolektor, kaki tiga emitor. Beliau mengganti resistornya. Air gate itu menggunakan R10 kilo 10 kilo metal film seperti ini, 5 gelang ya. Nah, kesalahan di sini teman, ini nggak boleh 10 kilo karena air gate tuh ya maksimal 15 ohm lah ya. Ya umumnya kan 10 ohm, di sini tulisannya 10 ohm ya. Kalau pada mesin-mesin las atau pada rangkaian power supply, entah itu SMPS ataupun di inverternya mesin las, di bagian final outputnya mesin las yang pakai IGBT ataupun MOSFET itu maksimal ya 10 ohman ya, 10 ohm untuk resistor gate-nya. Itu malah 10 kilo. Salah ini ya, salah pemasangan resistor. Ini 10 kilo ini ya. Nah ini 10 kilo, faktor pengalinya merah ya, dia 10 kilo. Wah salah besar ini. Harusnya ya 10 ohm mas, nggak boleh lebih dari 10 ohm. Kalau lebih dari 10 ohm nanti gate-nya underdrive atau tegangan yang masuk ke kaki gate-nya itu terlalu kecil, dan lama-kelamaan IGBT-nya, atau kalau yang pakai MOSFET ataupun yang pakai IGBT itu menyebabkan IGBT ataupun yang pakai MOSFET itu cepat rusak atau cepat panas, dia overheat karena dia underdrive, karena tegangan gate itu yang minimal kalau IGBT ya 2 voltan atau 1, ya 1,2an ya, 1,2 ke atas itu tegangan paling minimal. Kalau MOSFET itu ya minimal ya 4,5 atau 4,8 lah, nggak boleh kurang dari itu. Kalau kurang dari itu nanti ya underdrive. Dia dipaksa untuk nge-switch trafo switching dengan tegangan sekecil itu, dan dipaksa di ampere tinggi. BBM-nya menyarankan ampere tinggi, arus yang masuk dia BBM-nya lebar. Terus underdrive di sini karena kesalahan di air gate-nya. Lama-kelamaan IGBT atau MOSFET-nya bisa jebol. Pantas saja kok salah mana lho. Nanti saya ganti ya 10 ohm ya, 10 ohm yang bagus. 10 ohmnya yang warna coklat apa ya, saya lupa, yang Jepang atau Taiwan tuh resistornya ya. Ini kesalahan lagi nih. Untung saja lebih teliti teman ya, harus lebih teliti ya untuk penggantian komponen, jangan sampai salah. Ini 10 ohm bukan 10K, bukan 10 kilo ohm teman ya. Oke, catatan penting nih pokoknya. Oke lur, ini IGBT sudah terpasang ya, sudah terpasang ya. Kita cek tegangannya, output ke stang las. Oke, di sini terbaca 66 volt, 66,6 volt. Ini masih pakai lampu bulam di inputnya, jadi agak drop nanti ketika sudah dilepas, ketika sudah di bypass tanpa lampu bulam, dilangsungkan ke input AC PLN-nya tanpa beban damilut ya. Itu tegangannya bisa 70 nanti. Ini kita tes dulu. Ketika pakai masih lampu bulam, ketika masih pakai lampu bulam kita tes dulu, kita contohkan seperti ini. Nah seperti ini lur. Berarti mesin las sudah normal karena dia sudah tidak OC. Ini cara ngetes sederhana, cara ngecek sederhana apakah BBM sudah normal atau belum. Ketika di-shotkan lama, jelek, lampu bulam akan nyala terang dan akan redup lagi, berarti ini BBM sudah normal. Dikarenakan ketika lampu bulam redup, dia harus ngisi ke elko primer dan BBM bekerja. Ketika disorotkan seperti ini, itu api udah besar ya. Ini kelihatan api kecil karena potensio ampere, potensio level arusnya belum terpasang, dan ketika pakai kabel ya seperti ini, nggak pakai lastok ya, nggak pakai elektroda, jadi hasilnya seperti kayak seolah-olah api kecil, tapi udah normal ini lur. Ini cara ngetes sederhana. Ini api udah besar banget lur. Nah, itu lampu bulam sudah nyala terang ketika disutkan, menandakan ampere udah besar. Tapi ketika disutkan seperti ini, antara positif dan ground disutkan seperti ini, kalau lampu bulam nggak nyala terang, berarti itu masih bermasalah di BBM-nya ataupun di bagian driver IGBT masih ada masalah. Karena logikanya gini teman, ketika lampu bulam sudah nyala terang, berarti itu menandakan beban arus yang termakan, yang dipakai, dikonsumsi oleh mesin las ini di inverternya itu udah besar, melebihi 100 watt. Dikarenakan lampu bulam di situ
dayanya 100 watt. Dan ketika lampu bulam nyala terang, berarti arus yang melewati bulam itu lebih dari 100 watt. Ini menandakan bahwa BWM ini sudah normal dan sudah siap untuk dites menggunakan elektroda, sudah siap dites ngelas ya. Tapi ketika disortkan seperti ini, kalau apinya kecil, nggak sebesar ini, walaupun belum dipasang potensio, kalau apinya kecil kayak cuma cas aki itu ya, di thread kayak tegangan 12 volt dikonvertkan, itu berarti BWM belum normal. Dan ketika disortkan seperti ini, kalau lampu bulam nggak nyala, berarti itu belum normal. Normalnya ketika disortkan seperti ini, lampu bulam akan langsung nyala terang dan akan redup lagi, menandakan dia kelebihan beban bulamnya ya. Seperti itu cara ngetes sederhananya lur. Oke, akan saya rapikan dulu teman. Ini bagian outputnya juga udah lepas ya, ini nggak tahu kenapa, mungkin sebelumnya terbakar ini. Bautnya ini kendor ya, terus lama-kelamaan panas, akhirnya jalur PCB-nya untuk jalur positif ini dia kebakarnya hangus ya, ada bekas jumperannya ini. Ini saya rapikan tadi. Nanti saya tambahkan kabel jumper dari outputnya katoda dioda menuju output positif biar lebih kuat ya. Karena kalau mengandalkan jumper seperti ini dia kadang-kadang kalah ya ketika dipakai ngelas lama. Oke lur.